di sana istilah yang sangat populer itu adalah 50 against 50, 50-50. Artinya keduanya berimbang. Yang salah lainnya itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan sembako. Oh. Nah, cuma di sana istilahnya kan groceries. Oh, iya, nah, iya, cuma iya, di sini itu istilahnya ya gampangnya sembako. Oh, iya. Oleh karena itu yang tadinya Trump itu tertinggal begitu Kamala Harris itu muncul. Nah, sekarang ini mulai menyusul dengan mengkapitalisasi bahwa di bawah Kamala Harris kita itu akan sengsara secara ekonomi. Itu adalah ketakutan yang dijual kepada publik pemilih bahwa di bawah Trump itu demokrasi Amerika itu akan rusak. Jadi dua isu mahkota itu ekonomi dan demokrasi. Demokrasi ini nggak begitu laku. Nah, jadi perut lebih penting ketimbang otak. Dampak politik luar negeri jika salah satu menang itu adalah kecenderungan untuk isolasionis atau untuk semakin terlibat ke urusan-urusan internasional bahkan sampai domestik. Trump menang dan kemudian kita juga bisa melihat efeknya di Indonesia itu adalah ini nanti akan kena tarif ini. Nah, kalau kemudian Kamala Harris itu yang menang, Kamala Harris itu kan multilateral, bisa bernegosiasi. Indonesia mungkin lebih diuntungkan. Pemilu AS sebentar lagi, siapa yang bakal menang? Kamala Harris atau Donald Trump? Pak Ade, apa kabar nih? Wah, baik. Kayaknya 4 tahun tuh cepet banget ya, Amerika udah pemilu lagi nih. Iya, karena kita 5 tahun. Makanya mereka kelihatannya cepet ya? Iya, Iya, tapi- apalagi ini Trump maju lagi, jadi memang kok udah masuk lagi ini. Iya, dinamikanya juga banyak ya Pak Ade ya? Iya, benar. Dari tiba-tiba ada yang ketembak, ada pergantian capres. Iya, memang luar biasa ini. Kayak Indonesia, kayak negara Konoha aja nih. Mirip-mirip ya, demografinya mirip-mirip. Iya, sama. Terus Iya. juga banyak deh bakal kita bisa bicarain di Deep Talk kali ini soal pemilu AS. Iya, dan apa dampaknya buat Indonesia Betul. tentunya. Apa dampaknya terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Yang udah penting dilantik ya. Iya. Oke. Dan sekarang kita nggak sendirian, udah ada narasumber Mas Dodi Ambardi dari kalau fakultas siapa ya Mas ya? Aku lupa nih. Visipol, Ilmu sosial dan ilmu politik. sosial, itu. tapi hubungan internasional ya Mas ya? Saya dari sosiologi. Sosiologi. Ngajar di kelas HI, salah satunya. Di UGM. Nah, Mas Dodi ini punya kapabilitas lah, punya banyak pengetahuan soal AS, makanya kita bicara sama beliau nih. Iya, selamat datang Mas Dodi. Terima kasih, Iya. Mas Haji. Wah, rame ini kita ngomongin masalah pemilu AS. Ya. Yang paling jelas ramenya itu karena persaingan itu begitu ketat itu, Ya. ya kan? Kadang-kadang 48%, 48%, gila sama itu. Kadang-kadang Gilanya lembaga gitu. surveinya malah beda-beda ya di Iya. sini. Iya. Menangin Trump, di sana menangin Kamala. Tapi ini kenapa begitu ketat ini, Pak? Apakah karena kemarin Biden mengganti dengan Kamala Harris, atau karena Trumpnya ini memang lagi naik daun lagi? Saya kira yang pertama itu adalah mood yang bergeser-geser di sana. Mood yang saya maksudkan itu adalah ketika Biden digantikan oleh Kamala Harris, itu mood orang Amerika itu berubah. Pemilih Amerika berubah dalam arti mereka lebih optimis karena tadinya mereka kurang berharap pada Biden karena usianya salah satunya. Sudah suka lupa. Awalnya momentum itu bagus begitu diumumkan oleh Partai Demokrat. Nah, itu perlahan-lahan yang tadinya Biden itu kalah dengan Trump. Nah, ini Kamala Harris naik. Iya. Dan kemudian optimisme itu merajalela di sana. Tapi kemudian sekarang kira-kira 2,5 bulan setelah diumumkan itu. Nah, itu tiba-tiba di sana istilah yang sangat populer itu adalah 50 against 50, 50-50. Artinya keduanya berimbang. Yang tadinya momentum Kamala Harris diharapkan akan naik terus, ternyata kemudian sampai di atas 50 stuck di sana. Nah, di sana kemudian Trump mendapatkan kans baru lagi gitu. Yang terjadi seperti itu sebetulnya yang akhir-akhir ini. Jadi kalau kita melihat sejumlah polling, selisihnya dikit-dikit, tapi mereka tidak ada yang berani untuk memprediksi bahwa Kamala Harris menang dengan mudah. Kalau seandainya menang, bahkan ada kemungkinan bisa kalah. Karena kadang-kadang beberapa hasil polling itu menunjukkan bahwa Trump ini juga kadang-kadang melampaui 51, gitu. Itu angka yang aman ya? Nggak aman.
Dua-duanya nggak aman itu. Jadi dua-duanya harus berjuang sampai pada hari terakhir ketika mereka itu nanti ditentukan suaranya itu di hari pemilihan itu. Mas Dodi, isu apa yang paling bisa mempengaruhi keterpilihan mereka sebetulnya dengan adanya persaingan yang demikian ketat itu? Itu sebetulnya kalau bisa diperbandingkan dengan para pemilih Indonesia ya, bahwa perut itu penting. Oh, jadi urusannya masih perut. Aduh, kalau gitu nanti ada program bansos. Nah, program bansos salah satunya kan sekarang ini Amerika sedang tertimpa badai ya, yang terakhir di Florida Milton itu, yang di Florida itu. Nah, di sana itu udah mulai perang. Seberapa mampu nanti Biden dan dengan sendirinya Kamala Harris itu bisa memberikan bantuan untuk bisa menolong orang-orang yang orang-orang yang terkena badai tersebut. Nah, itu kan termasuk juga kesejahteraan sosial, itu bansos. Jadi ya satu rombongan lah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu terhadap mereka-mereka yang terkena bencana. Nah, itu salah satunya. Nah, yang salah lainnya itu adalah isu-isu yang berkaitan dengan sembako. Nah, cuma di sana istilahnya kan groceries. Di sini itu istilahnya ya gampangnya sembako. Nah, ketika mereka itu misalnya kebutuhan pokoknya itu makin lama makin mahal. Nah, itu yang kemudian menjadi titik lemah dari Kamala Harris. Tetapi juga itu menjadi titik serang yang sangat kuat dari Trump. Oleh karena itu yang tadinya Trump itu tertinggal begitu Kamala Harris itu muncul. Nah, sekarang ini mulai menyusul dengan mengkapitalisasi bahwa di bawah Kamala Harris kita itu akan sengsara secara ekonomi. Nah, oleh karena itu kemudian kan Kamala Harris ini kalau kita bisa pakai istilah isu mahkota ya, yaitu isu mahkotanya yang pertama itu demokrasi, kemudian yang kedua itu ekonomi. Nah, yang demokrasi ini kan selalu memotret apakah itu Biden, kemudian Kamala Harris, dan sekarang Obama juga turun untuk kampanye di beberapa negara bagian. Itu adalah ketakutan yang dijual kepada publik pemilih bahwa di bawah Trump itu demokrasi Amerika itu akan rusak. Jadi Trump itu kecenderungan untuk menjadi autokratnya sangat tinggi. Bahkan kemudian pernyataan dia yang terakhir itu menggunakan militer untuk bisa menghantam lawan-lawan politiknya. Nah, itu kan khas sekali autokrat ya. Nah, itu yang dijual salah satunya. Dan kemudian dengan sendirinya yang ekonomi itu mencoba misalnya kayak Kamala Harris ingin menunjukkan bahwa ekonomi itu nanti kebijakan ekonomi dia akan mencoba untuk bisa mengintervensi harga-harga sembako itu supaya turun. Nah, dia mencoba untuk itu ada satu istilah khusus, saya agak lupa istilahnya itu, tetapi bahwa harga sembako itu tinggi itu karena adanya monopoli pemain besar di retail bisnis. Nah, itu yang kemudian akan ditembak oleh si Kamala Harris. Tetapi kemudian Trump ini terus-menerus bahwa di masa Kamala Harris itu sengsara. Kalau Anda janji seberapa jauh itu bisa dipenuhi nantinya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan Kamala Harris tidak bisa take off untuk bisa menang secara mutlak, dan kemudian Trump mendapatkan momentum baru setelah momentumnya hilang begitu Joe Biden diganti oleh Kamala Harris. Jadi dua isu mahkota itu ekonomi dan demokrasi. Demokrasi ini nggak begitu laku. Nah, jadi perut lebih penting ketimbang otak saya gitu. Lucu ya jadi Mas ngelihat Amerika who care buat demokrasi. Kalau misalnya udah ngomong soal perut. Jadi mirip-mirip kayak di sini ya. Terutama untuk untuk kelompok-kelompok menengah ke bawah, mereka kelas menengah yang kemudian kelas menengah itu kalau ada threshold penghasilannya, begitu ada ombak ekonomi sedikit, hidungnya kena. Nah, itu berarti mereka akan tenggelam. Dan itu saya kira mereka itu yang tidak akan banyak peduli pada demokrasi. Tapi kita mencoba untuk memetakan ya, kalau katakanlah 50 ke Harris, 50% lagi ke Trump. 50 itu yang mendukung Harris itu banyak juga mereka yang concern terhadap demokrasi. Tetapi kalau jualannya cuma demokrasi, bagaimana memelihara dan menyelamatkan dari ancaman hadirnya Trump ini, itu tidak cukup untuk membawa Kamala Harris ini melampaui 50. Untuk menjadi 51, 52 atau 53%. Begitu saya kira. Ya, Mas Dodi,
Ada satu peristiwa pada pemilu yang lalu di mana Trump itu menang itu ya, itu menggunakan media sosial. Dan kita tahu baru beberapa hari yang lalu yang namanya Elon Musk, pemilik X, itu dengan semangatnya dia kampanye bersama Trump nih. Apa ini kong-kali-kong antara Trump dengan dan ya itu kong-kali-kong antara Trump dengan ini bisa mempengaruhi publik loh ini. Mungkin di sana perlu ada satu catatan kecil ya. Trump tahun 2016 ketika menang itu suara populer dia itu kalah loh dengan Hillary Clinton, itu satu catatan. Nah, tetapi kemudian ketika dia bertempur di sejumlah state karena ada prinsip winner takes all. Nah, itu meskipun dia cuma unggul satu suara di satu state, tetapi kemudian electoral college itu kan diambil semua itu. Jadi di sana itu kemudian Trump itu untuk ke publik dia itu tidak merajalela. Nah, dia tetap di bawah Clinton dan sekarang mungkin masih tetap di bawah Harris. Tetapi ketika dia kemudian memusatkan usahanya untuk bisa memenangkan apa yang disebut dengan swing states, negara-negara yang ini bisa ke kiri, ke kanan, bisa ke Republik, bisa ke Demokrat. Karena itu pemenangnya biasanya berganti-ganti. Nah, kalau Trump bisa menguasai katakanlah 6 states tersebut yang swinging, nah itu dia bisa memenangkan electoral college. Nah, jadi dia kalau kita melihat strategi Trump itu menjadi di dua level. Yang pertama di suara populer dia melalui media sosial ingin menjangkau mereka-mereka kelompok-kelompok yang setuju dengan dia. Itu untuk bisa memenangkan secara nasional. Tetapi kalau tidak bisa pun, itu di state-state tertentu yang dia akan fokuskan usahanya itu. Nah, itu di sana media sosial itu berguna untuk menjangkau langsung publik dan khususnya untuk swing states itu. Gitu. Makin mirip kayak di sini ya Pak ya. Saya melihat bahwa penggunaan media sosial itu untuk crawling ideas ya dari yang ada itu kemudian mencoba untuk memberikan message melalui media sosial itu dengan kolaborasi dengan pemilik media mestinya itu bisa mempengaruhi publik gitu. Ya. Apakah itu mungkin dilakukan oleh Trump lagi karena dia dekat dengan yang namanya Elon Musk? Bisa itu, tetapi kita bicara tentang level gelondongan. Level gelondongan itu isu besar yang kira-kira menjangkau banyak publik. Tetapi lebih dari itu Trump itu menggunakan teknik mencoba untuk memetakan pemilih dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan micro targeting. Saya kira Anda juga familiar dengan istilah itu. Nah, itu biasanya kita tidak berbicara tentang konsistensi isu. Apa yang cocok dan bisa membuat kelompok kecil tersebut, dan itu bisa dijangkau melalui media sosial kecil-kecil. Nah, apa yang bisa mempengaruhi emosi mereka sehingga mereka memilih Trump itu akan diambil. Apakah itu isu pekerjaan, apakah itu isu agama, apakah isu aborsi, apakah itu isu ekonomi, apakah isu Israel, Palestina. Semua itu bisa dimanfaatkan dan kita tidak perlu terlalu jauh untuk melihat konsistensi ini. Karena targetnya kecil-kecil. Karena sekarang 50-50 itu yang penting adalah bagaimana menjangkau 51. Dan itu bisa dengan menambah kelompok-kelompok kecil tersebut. Media sosial salah satunya dipakai, tetapi bisa dengan cara gelondongan, tetapi bisa juga dengan cara membagi platform itu dalam target-target yang lebih kecil atau mikro. Untuk target-target mikro ini tadi Mas Dodi juga bilang apakah isu Israel Palestina, apakah isu agama. Ini kan dua isu yang sangat dekat dengan kita nih kan. Iya. Berarti isu-isu itu laku juga dong di AS. Laku juga kalau kita berbicaranya itu di level misalnya kayak sekarang Gen Z misalnya di Amerika. Kemarin kan ada demonstrasi besar-besaran itu yang mereka memprotes Israel. Ketika kemudian Israel itu menyerbu Gaza, itu para mahasiswa ini rame-rame berdemonstrasi di universitasnya masing-masing. Itu satu kelompok kecil. Kelompok besarnya itu kan kemudian kalau mayoritas Amerika itu seperti apa ya? Mayoritas Amerika itu akan lebih mendukung Israel. Nah, tetapi kemudian ada isu-isu kecil di sana itu yang kemudian dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh kedua kandidat ini. Jadi misalnya Kamala Harris membedakan antara serbuan Hamas ke Israel yang pertama, itu satu isu. Nah, setelah itu pembalasan Israel
Itu another issue. Itu another issue. Wah. Nah, setelah itu kemudian isu tentang genosid, Iya. atau isu tentang pembantaian di Gaza, itu another issue. Iya, iya. Nah, setelah itu kemudian ada isu PBB yang diserang oleh Israel. Iya. Jadi ini dipecah-pecah dalam banyak isu, dan saya kira pertama, Kamala Harris itu lebih progresif. Meskipun dia itu tidak bisa melawan mayoritas Amerika, pemilih Amerika yang cenderung pro-Israel, tetapi kelompok progresif itu lebih kritis terhadap Israel. Kita berbicara nuansa di sini ya, tidak gelondongan. Gitu. Ya. Mas, sebelum sampai detail tentang kebijakan luar negeri yang mungkin dibangun antara keduanya, saya ingin Mas Dodi memberikan pencerahan tentang seberapa jauh sih Israel itu atau orang-orang Yahudi yang ada di Amerika itu mampu untuk ikut mempengaruhi hasil daripada pemilu ini. Kita tahu bahwa yang namanya Yahudi di Amerika sangat kuat, mulai dari perbankan, keuangan, kemudian sampai riset dan segalanya itu mereka pegang. Nah, apakah di dalam keadaan sekarang di mana Yahudi lagi juga sibuk perang sana sini masih ngurusi Amerika ini? Gini, kalau soal perbankan penguasaan Yahudi itu iya, tetapi itu apakah publik tahu? Itu tidak begitu banyak yang tahu karena itu kan isu sangat teknis ya, dan itu sangat elitis. Yang sampai di publik itu kemudian adalah isu tentang anti-Semitism, anti Yahudi. Anti Yahudi ini yang kemudian oleh para aktivis lobby-lobby Yahudi itu yang disampaikan ke publik bahwa Yahudi itu adalah kawan, dan di sana itu biasanya mereka itu di lingkup populer itu ada istilah Judeo-Kristianism. Jadi ini dekat antara Yahudi dengan Kristen, yang itu mayoritas orang Amerika di sana. Nah, oleh karena itu kemudian ketika Yahudi dengan Kristen ini dijadikan sebuah narasi, nah itu biasanya mayoritas Amerika itu akan cenderung untuk membela apapun yang datang dari mereka yang menjual isu tersebut. Nah, baru kemudian ketika itu dibawa kepada isu perang, nah itu akan sampai kepada pembelaan terhadap Israel. Nah, itu yang sebetulnya yang sampai ke publik. Nah, dan itu yang sampai sekarang saya kira kuat sekali sentimen itu, sehingga kemudian kalau kita lihat di platform-platform populer, apakah itu Quora, kemudian di di media-media sosial, nah itu yang terjadi di sana itu adalah kuatnya sentimen untuk pro Israel pertama. Nah itu yang kemudian harus Kamala Harris itu harus bisa mendayung di antara, kalau pakai istilah lama, mendayung di antara dua karang atau mendayung di antara banyak sekali ranjau. Karena dia juga ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa kritis untuk menjawab satu kelompok mereka yang progresif, kritis terhadap Israel. Tapi kalau terlalu jauh, nah dia juga akan melawan mayoritas itu, dan saya kira itu yang terjadi sekarang ini. Kalau berkaitan dengan isu Israel dan Palestina dan kemudian pengaruhnya sampai di tingkat pemilih ini. Mas, kalau kita beralih nih Mas, nih misalnya nih Kamala Harris yang menang, nanti pasti pertanyaan selanjutnya kalau Trump yang menang, kebijakan luar negeri seperti apa sih Mas? Kalau yang Mas lihat nih? Gini, kalau Kamala Harris ini kan tradisi Demokrat yang itu lebih cenderung untuk multilateral sifatnya ya. Dan kemudian Amerika memang pengen tetap dominan, tetapi dia mempertimbangkan tentang pendapat-pendapat negara lain. Dan oleh karena itu ada negosiasi di sana, ada kesepakatan yang dibikin multilateral, dan kemudian biasanya Amerika akan lebih banyak untuk terlibat dalam isu-isu internasional. Itu kalau Kamala Harris. Nah, kemudian kalau Trump ini lebih isolasionis. Jadi yang penting itu orang Amerika. Iya. Bukan di luar Amerika. Oleh karena itu slogannya yang dari dulu dan sekarang digunakan lagi, Make America Great Again. American First ya. American First. Nah, itu yang kemudian. Jadi di sana kemungkinan itu akan lebih isolasionis. Amerika ini. Nah, dengan sendirinya kemudian kalau kita mau melihat dampak politik luar negeri, jika salah satu menang, itu adalah kecenderungan untuk isolasionis atau untuk semakin terlibat
ke urusan-urusan internasional bahkan sampai domestik. Nah, kalau Trump ini mungkin dia akan lebih ke dalam. Nah, keluar artinya efeknya itu terhadap negara-negara lain mungkin itu adalah soal ekonomi nantinya. Jadi Trump ini kan ingin menyejahterakan kelompok-kelompok basisnya ini, basis-basis pendukungnya. Dan itu salah satu gagasan yang hendak dikeluarkan itu adalah menerapkan tarif untuk negara-negara partner dagangnya dan terutama Cina. Nah, berarti kalau kemudian kita ingin melihat itu efeknya di level internasional, kalau Trump menang, dan kemudian kita juga bisa melihat efeknya di Indonesia, itu adalah ini nanti akan kena tarif ini. Indonesia itu perdagangannya sekitar 5 miliar dolar dengan Amerika, ekspornya. Dan itu 5 miliar dolar itu sekitar 70 triliun, itu setara dengan anggaran untuk Kemenak di Indonesia selama setahun. Nah, itu yang nanti akan kena. Jadi misalnya kalau kemudian dia melihat, oh ini Indonesia surplus ini, kenain tarif. Nah, itu bisa. Dan kemudian ekspor Indonesia itu ada di 2 sektor seingat saya yang penting itu. Yang pertama elektronik, tapi bukan microchips ya. Elektronik itu barang-barang elektronik. Itu satu, kemudian yang kedua tekstil, dan yang ketiga itu kalau nggak salah itu alas kaki, sepatu dan seterusnya. Nah, itu yang nanti itu akan dikenakan tarif atau enggak? Ya, itu yang nanti efeknya akan ke Indonesia. Karena nanti begitu dikenain tarif, kalau ada produk lain yang kemudian lebih kompetitif dari produk Indonesia masuk ke Amerika, nah kalah kita ekspor kita. Nah, itu efeknya kalau kita bicara sampai di Indonesia. Kalau sekarang kita bicara tentang Timur Tengah saja yang lagi panas ya, lagi panas Timur Tengah ini. Yang kecil dulu aja lah. Kalau Kamala menang, nasib Palestina bagaimana? Kalau Trump menang, nasib Palestina gimana? Pendekatannya kan berbeda tuh. Gimana dia? Konsekuensinya tuh. Ada yang bilang juga kalau misalnya Republik yang menang tuh sepertinya dia lebih leaningnya ke Israel tuh lebih kuat tuh. Iya. Dan saya kira saya setuju dengan cara pandang seperti itu. Trump sendiri itu lebih keras pembelaannya, bukan lebih keras perlawanannya. Lebih keras pembelaannya terhadap Israel. Dan nanti itu berarti kalau seandainya Trump menang, itu saya kira nasib Palestina itu lebih sengsara. Kemungkinan mereka menjadi negara sendiri itu makin surut, dan setelah itu kemudian ruang kebebasan yang diberikan kepada Israel untuk secara unilateral memutuskan apakah mau perang, mau damai, kemudian di mana batas wilayahnya yang sampai sekarang masih dipersengketakan itu akan lebih longgar kalau seandainya Trump menang dibandingkan dengan kalau seandainya Kamala Harris menang. Saya juga melihat beberapa catatan begitu ya. Kalau si Trump ini menang, kayaknya masalah Gaza ini cepat selesai. Cepat selesai dalam arti cepat selesai tapi mengenaskan buat Palestina. Saya kira seperti itu. Ya. Jadi begitu. Karena dia akan lebih decisif, lebih lebih tegas dan lain sebagainya. Jadi nasib Palestina ini kayaknya lebih sulit di bawah Trump. Tapi ketika di bawah Kamala Harris membawa konsep two state solution. Nah, seberapa jauh two state solutionnya Kamala Harris ini mampu diaplikasikan? Kalau di atas kertas two state solutions itu saya kira itu yang paling bagus ya di atas kertas, bahwa di sana nanti itu ternyata ada intrusi, ada pengkhianatan terhadap solusi two states tersebut. Nah, kayak Netanyahu kan kayaknya nggak mau tuh. Iya, pasti nggak mau dia. Pasti nggak mau. Nah, itu paling tidak itu gagasan itu tidak akan terkubur, itu satu di atas kertas. Kalau seandainya si Kamala Harris itu menang. Tetapi kemudian di lapangannya itu seperti apa ya? Nah, karena misalnya dengan kasus perang yang terakhir ini, sikap sebagian orang di Israel itu kan makin mengeras. Nah, ini kalau kemudian two state solution ini gimana kita ini diserang terus oleh Hamas? Itu dari kacamata orang Israel. Nah, oleh karena itu kemudian two state solution itu di lapangan akan banyak sekali untuk membawa isu-isu baru yang harus diselesaikan. Selain sekedar di atas kertas bahwa dua-duanya seharusnya mendapatkan hak untuk hidup dan menjadi negara yang merdeka. Jadi kan yang terjadi selama ini, meskipun two state solution belum diterapkan, nah misalnya ada pemagaran
yang makin lama makin ya. mendesak mendesak atau mempersempit wilayah-wilayah Palestina. Secara visual itu kita bisa membedakan antara Israel tahun 47 atau 48 dengan yang sekarang ini kan. Dan itu saya kira di kenyataannya itu akan seperti itu, dan sekarang dengan peristiwa yang terakhir ini itu dari internal Israel sendiri saya menduga itu makin mengeras mereka gitu kan. Saya masih bicara tentang nasib Palestina. Ini terkait dengan yang namanya apa yang dilakukan oleh Trump di masa lalu dengan mendorong negara-negara Arab melakukan normalisasi dengan Israel melalui yang namanya Abraham Accord, persis kan. Nah, jadi saya kira hanya Trump saja yang kayaknya itu bentuknya pemaksaan. Kalau lu mau hidup nyaman, ya harus punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, apakah model kesepakatan dengan Israel ini melalui semacam Abraham Accord itu akan berkembang lagi, yang notabene di sisi lain akhirnya mengeliminasi daripada Israel. Ya. Dan apakah ini aku nambahin Pak Deddy dikit, Abraham Accord kan sebenarnya menyasar negara-negara Arab dan negara Muslim. Dan bahayanya, aku bilang bahayanya ya, apakah juga bisa menyasar ke sini, ke Indonesia? Apakah lagi targetnya Abraham Accord ini Indonesia? Kalau Trump menang nih, kita kan konteksnya masih pemilu AS di Mas Dudi. Kalau seandainya Trump menang, itu saya kira dorongan ke sana akan makin kuat. Dan sebetulnya di lapangan itu kan juga ada pergeseran yang banyak ya, dukungan terhadap Palestina. Itu kan mungkin secara langsung tidak, tetapi secara tidak langsung itu makin menurun. Jadi Arab Saudi udah mau menjalin hubungan diplomatik, Yordania, kemudian yang lain-lain juga melakukan hal yang sama. Dan saya kira di Indonesia ini juga kalau dari tanpa ada mobilisasi tanpa ada mobilisasi kampanye untuk anti Israel, itu sebetulnya juga nggak banyak yang menolak drastis radikal terhadap kemungkinan dengan Israel itu. Dan kemudian beberapa ormas, salah satunya ini kan mencoba menjajaki. Terlepas dari setelah itu ada yang keras itu akan sampai ke Indonesia dalam arti itu menjadi sebuah agenda. Tetapi apakah kemudian Indonesia ini akan memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik? Saya kira setiap politisi, apakah itu kemudian yang resmi di pemerintahan ataupun yang di ormas-ormas, itu akan membaca dulu. Membaca dulu di dalam ini kayak apa. Kalau terlalu kenceng, mereka biasanya juga akan merekalibrasi lagi sikap mereka yang tadinya mau mendorong ke sana supaya mengikuti Abraham Accord itu, ataukah kemudian tunda dulu deh. Nah, biasanya kan bermainnya di situ. Itu tergantung dari konteks domestik di Indonesia. Nah, sekarang kan memang kalau Republik itu memang dalam tanda kutip politik luar negerinya kan ganas ya. Saya suka ini. Ganas. Aku suka banget Pak ini istilahnya ganas. Ganas soalnya yang suka perang tuh Republik biasanya. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah peperangan yang utamanya adalah antara Israel melawan yang namanya Iran dan para sekutunya yang kemudian ikut beberapa negara. Apakah keganasan Amerika ini kemudian juga membackup Israel sehingga perang regional ini menjadi lebih panas lagi ketika Trump menang? Saya kira iya. Jadi pertama itu Trump itu dia tidak melihat nuansa, tidak melihat ada yang wilayah abu-abu. Pokoknya bela dan setelah itu kita putuskan. Nah, sementara kalau seandainya Kamala Harris dan Demokrat itu biasanya kan ada nuansa gitu. Nah, itu saya kira ketika kemudian juga Trump itu menang dan setelah itu kemudian dia membela Israel dan dia itu segera bisa mengisolasi Iran. Narasi yang berkembang di domestik itu kan excess of evil ini. Jadi poros kejahatan ini. Nah, salah satu di sana itu adalah Iran ini yang kemudian dia dianggap mengendalikan kekisruan di Lebanon, kekisruan di Syria, kekisruan di Yaman dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira akan lebih kencang. Cuma apakah nanti Amerika di bawah Trump, kalau seandainya Trump menang loh ya, itu akan mampu melakukan itu. Nah, itu yang saya kira tanda tanya. Karena
kalau kemudian Amerika ini anggaran militernya itu direntangkan mulai dari Ukraina, kemudian Timur Tengah, dan setelah itu tempat-tempat lain, saya kira kemampuannya juga akan turun. Jadi sekarang ini misalnya kayak Iran merudal Israel untuk bisa membalas penyerangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon misalnya. Iya. Kan tidak bisa langsung kemudian dihukum dalam tanda petik, dihukum dengan langsung yang melibatkan sebuah deployment militer yang masif. Ya. Kan enggak juga. Nah di sana itu saya kira di lapangan itu tidak semudah sikap yang tebal dan kemudian keras diambil oleh Amerika. Ya saya malah kepikiran dalam diskusi kita sebelumnya bahwa Iran ini kemungkinan punya senjata pamungkas juga itu, sehingga berani mati siji mati kabeh itu. Ya. Nah kalau itu memang benar adanya, mungkin Amerika juga pikir-pikir. Amerika kan nggak berani nyerang yang namanya Korea Utara sampai sekarang. Ya gampangnya gitu. Mau dibilang Eiffel kayak apapun juga tetap mikir-mikir juga, karena balistiknya bisa sampai Amerika meledak di sana, bisa kiamat sughra itu nanti. Ya. Padahal kalau misalnya mau nyerang Korea Utara gampang banget ya, seperti yang dilakukan mereka pas sama Irak. Iya, oke. Sekarang kalau sekarang itu di Timur Tengah seperti itu, tapi mungkinkah Timur Tengah itu menjadi awal dari ajang dari peperangan yang kemudian melibatkan negara-negara besar lain, sehingga kemudian kata orang, bukan kata saya, terjadilah Perang Dunia Ketiga. Saya akan memulai dulu merespon itu dengan kemungkinan aliansi di tingkat global yang kelihatannya Rusia dengan Cina. Nah itu bisa saling bantu, dan kemudian Iran masuk ke sana. Ya. Nah bantuan teknologi atau kerjasama teknologi sudah mulai terjadi. Nah kalau seandainya, dan yang tadinya Rusia itu dengan sanksi ekonomi itu diharapkan akan anjlok dan tidak mampu meneruskan perang di Ukraina, ternyata sampai hari ini masih berhasil. Dan Cina itu di sana memiliki kekuatan ekonomi yang besar, dan mungkin sekarang lebih besar dari Amerika, dan itu dia bisa memelihara aliansi itu. Nah kalau seandainya itu yang terjadi, berarti kemudian ini probabilitas untuk Perang Dunia Ketiga itu mungkin meningkat, karena lawannya itu menjadi kayak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi perang itu terjadi kan karena kalau dua pihak ini sama-sama mampu untuk bisa melawan yang lain. Nah sekarang aliansi Rusia, kemudian Cina, dan mungkin Iran, itu mungkin secara ekonomi mereka bisa sustain, mampu mereka untuk melakukan itu. Dan saya kira oleh karena itu bisa jadi, saya bicara soal probabilitas ya, itu meningkat kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Cuma kemudian mampu nggak Amerika itu dengan ekonomi yang sekarang agak carut-marut, kalah dengan Cina, itu tetap membiayai militer, dan termasuk kalau seandainya terjadi Perang Dunia Ketiga, itu seperti Perang Dunia II sebelumnya, yang mereka mampu melakukan itu. Nah saya kira di sana itu kekuatan ekonomi Cina itu jauh lebih mengungguli Amerika. Mungkin kalau Perang Dunia Ketiga tuh agak jauh, tapi new era of Cold War mungkin ya Mas? Mungkin new era of Cold War, tapi kemudian juga mungkin berarti itu kayak proksi-proksi ya. Jadi kayak Cina punya proksi-proksi di Afrika, punya proksi di Amerika, dan mungkin di Asia. Saya kira itu bisa jadi. Berarti mungkin salah satu kemungkinannya satu adalah Perang Dunia Ketiga mungkin membesar, tetapi mungkin yang lebih realistis itu New Cold War, perang dingin yang baru. Dan di sana pemainnya bukan lagi Rusia dengan Amerika, tapi Cina dengan Amerika. Kalau Barat versus Timur ya. Kalau sekarang pindah dari selatan ke utara, itu kita ke Ukraina. Ukraina ini menjadi ladang yang cukup ramai juga nih. Sikap antara Kamala dengan si Trump ini gimana nih, terutama untuk mendukung NATO mengamankan dan memenangkan Ukraina? Kalau di bawah Biden, dan setelah itu saya kira diteruskan oleh Kamala, Ukraina itu perlu untuk dibantu. Dan setelah itu digelontor, bantu itu berarti digelontor dengan uang, digelontor dengan bantuan persenjataan, dan seterusnya. Dan itu berarti kan
menggerogoti ekonomi Amerika kalau itu terus-menerus. Dan itu yang ingin ditawarkan oleh Trump untuk menyelesaikan itu. Menyelesaikan itu artinya stop bantuan terhadap Ukraina. Dan oleh karena itu kalau seandainya itu di stop, saya kira Ukraina untuk bertahan itu akan lebih kecil kemungkinannya. Kecuali kalau Eropa Barat akhirnya gelontor bantuan banyak. Nah, tapi Amerika ini kan penyokong yang terbesar ini, baik itu penyokong dana maupun teknologi militernya. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, Trump kelihatannya itu kayaknya mau menyetop. Dan oleh karena itu semua mereka yang terlibat perang, apakah itu Netanyahu, dan setelah itu kemudian yang kedua itu Zelensky, itu kan dua-duanya berusaha untuk dua-duanya bertemu dengan Trump ketika masing-masing itu ke Amerika dengan menghitung bahwa supaya nanti nasib mereka untuk berperang itu bisa membawa siapapun yang akan jadi presiden. Nah, gitu. Menarik nih Pak Denny. Kalau aku dari udah pertanyaan pamungkas nih buat Mas Dodi. Mas Dodi, kira-kira prediksinya gimana sih? Ini menarik nih buat pemilu AS. Kira-kira siapa yang menang atau sulit untuk diprediksi atau gimana Mas Dodi? Susah untuk diprediksi kecuali kita melakukan analisis di level stage-nya. Nah, level stage yang saya maksud itu adalah karena ini nanti itu bukan suara populer, jumlah total dari siapa yang memberikan suara. Di sini ya, beda dengan yang di sini. Indonesia lebih maju dalam hal itu. Nah, itu di level state-nya itu siapa yang nanti itu memenangkan stage yang memiliki electoral college yang besar. Dan itu swinging, yang itu berayun bisa ke Kamala Harris, bisa juga ke Trump. Dan itu termasuk negara bagian Wisconsin, Pennsylvania, kemudian Arizona, Georgia, dan beberapa state yang lain. Nah, di situ itu yang harus kita lihat. Jadi abaikan dulu polling nasional. Nah, polling di state-nya ini yang nanti itu harus kita perhatikan itu. Kalau pertanyaan saya begini, bagi Indonesia yang baru saja memiliki pemerintahan yang baru di bawah seorang jenderal Prabowo, lebih untung mana? Punya teman Kamala Harris atau lebih untung punya teman Trump? Penasaran sama jawabannya Mas Dodi nih. Pertama gini, Amerika itu bagaimanapun pragmatis. Itu ada unsur pragmatisme itu. Artinya kalau kemudian itu bisa memberikan keuntungan lebih besar, kenapa tidak diikuti? Jadi gini, Prabowo kan sempat tidak mendapat visa ke Amerika satu. Dan setelah itu kemudian Indonesia setelah ada referendum di Timor Leste, itu kan diboikot bantuan militernya. Sehingga kemudian skuadron pesawat kita itu tidak bisa naik karena suku cadangnya tidak diberikan. Nah, itu tapi kemudian ketika Prabowo menang, dan setelah itu kemudian kan Biden akan memberikan delegasi untuk mendatangi pelantikan atau inaugurasi dari Prabowo. Jadi di sana kan itu tidak menjadi kayak keputusan yang dituliskan di atas batu menjadi prasasti dan tidak bisa berubah. Nah, pragmatisme Amerika itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau seandainya Trump menang, itu mungkin saja Trump itu kalau seandainya dia mau tetap ngotot untuk memberikan tarif, ya yang itu yang saya kira akan membuat sengsara di Indonesia, paling tidak untuk sektor-sektor tertentu yang ekspornya ke Amerika. Nah, kalau kemudian Kamala Harris itu yang menang, Kamala Harris itu kan multilateral, bisa bernegosiasi, Indonesia mungkin lebih diuntungkan dengan catatan kemampuan diplomasinya bagus. Nah, artinya ya mau bernegosiasi bagaimana dalam tanda petik apa yang diberikan oleh Indonesia dan kemudian oleh Amerika dan dinegosiasikan di sektor mana, dan itu lebih terbuka. Nah, karena mereka lebih rasional. Jadi agak beda efeknya. Kalau sekarang saya balik seperti ini, bagi seorang Prabowo yang Bapak sendiri tahu Prabowo itu seperti apa, masa lalunya, track recordnya dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dia suruh milih, kalau dia boleh milih nih, lebih suka Trump atau lebih suka Kamala? Saya kira dia lebih suka lebih suka Kamala. Oh gitu ya. Dugaan saya loh ya. Mengapa? Pertama gini, Pak Prabowo itu kan orang yang berpikir tentang sesuatu yang besar. Jadi kayak Partai Gerindra
Indonesia Raya, ada rayanya di sana, Great Indonesia. Nah, itu kemudian ketika dia pingin Indonesia ini menjadi besar, terlepas dari mampu atau tidak untuk menjangkaunya, tapi dia kemudian kan ingin lawannya, dalam tanda petik, Amerika itu nanti bisa menyokongnya, dan itu berarti bisa bernegosiasi di sana. Dan kemudian bisa menyorongkan kepentingan Indonesia di sana. Dan itu lebih terbuka jika Kamala yang menang ketimbang yang Trump yang menang. Trump itu mungkin jadi kayak karena polanya itu agak susah, bahkan kemudian sejumlah pengamat di sana itu mengatakan bahwa ini chaos candidate and chaos presidency. Itu ketika tahun 2016 itu artinya tidak bisa ditebak. Trump ini. Kalau susah ditebak itu kadang-kadang mungkin bisa mendapat durian rezeki runtuh karena Trump ngawur, atau juga bisa malah petaka yang besar juga gitu. Nah, unpredictability-nya itu yang kemudian saya kira lebih merugikan untuk Indonesia. Iya. Wah, menarik nih. Mantap banget Pak De. Mantap lah kita. Mudah-mudahan lah kita mendapatkan partner yang baik karena gini bro, Amerika itu negara yang besar dan pasti ada pengaruhnya buat Indonesia. Ya. Itu harus kita sadari. Segala sesuatu terkait dengan Amerika. Mau apapun juga dengan Amerika. Karena itu Amerika itu bagi siapapun di atas dunia hari ini itu matters. Ada satu kalimat lagi yang ingin saya sampaikan, Pak Haji. Kalau berkaitan dengan efek Amerika. Kalau tadi kan kita melihat efeknya itu di sektor ekonomi, satu. Kemudian yang kedua di sektor militer. Jangan lupa Amerika ini juga menjadi kayak semacam tempat untuk menoleh apa yang baik dari sana dan kemudian dicontoh. Kita suka berbicara tentang check and balance. Itu kan gagasannya itu yang berasal dari Amerika. Iya. Nah, dia menjadi kayak kompas etis. Referensi. Nah, itu kalau seandainya Trump menang, itu akan memberikan message ke Indonesia. Kalau begitu cara menang gaya Trump itu oke ya. Nah, itu yang saya agak cemas itu. Jadi ketika efeknya itu tidak semata-mata ekonomi atau militer, tapi tetapi efeknya itu dilihat dari message yang sampai ketika Trump itu menang. Iya. Kalau tanya Cak Imin jawabnya gini, nggak bahaya tah? Mas Dodi, aku makasih banyak ya. Terima kasih. Sama-sama. Hal yang ngawang, yang susah tapi dibuat dikemas sama Mas Dodi. Iya, jadi mudah. Ya, moga-moga aja. Ya, terima kasih. Ya, Pak Adi juga makasih, Mas Dodi juga makasih, teman kumparan. Sampai jumpa di TikTok episode selanjutnya. Andreas Giri undur diri. Pak De. Dan Mas Dodi Ambardi. Ya, sip. Terima kasih. Terima kasih.